Oke cuy, ketemu lagi sama aku Farhat. Selamat datang di Project Subi episode berapa yang aku lupa lah. Pokoknya di video ini tuh kita bakal repaint full bodinya Subi, karena kemarin kita udah praktis ya pakai spray gun Ono buat nge-repaint helm kemarin, walaupun agak gagal. Sekarang kita bakal repaint bodinya Subi pakai warna grey black atau apa lah gitu lah. Oh bukan, namanya tuh Moonlight Grey. Kita pakai Moonlight Grey ya, supaya cocok di STNK hitam. Sekarang kita tuh bakal repaint dengan cara yang wajar-wajar aja ya. Kita pakai durasi sekitar 1 mingguan, jadi nggak buru-buru amat. Kira-kira masih cukup lah sebelum kita ke Dieng nanti gitu lah. Jadi prepare ke Diengnya masih cukup. Nah ini di luar tuh sekarang lagi ada tamu di ruang tamu, jadi kita nggak bisa bongkaran Subi. Ini aku masih nungguin, sekarang masih jam 9. Jadi kita bakal lihat-lihat spray gunnya dulu dah. Nih cuy, jadi spray gun yang aku pakai tuh gini ya. Ini Vortex K3 spray gun murah-murah. Harga berapa sih? 100 ribuan ya. Dan ini aku coba karena aku masih pemula. So far so good. Cocok lah kalau kalian mau belajar. Ini ada setelan-setelannya di sini. Ini ada patternnya tuh yang ini ya. Apa yang ini aku lupa lagi. Nanti coba-coba aja lah. Ada settingan buat catnya, patternnya, sama di bawah sini tuh untuk tekanan anginnya coy. Ya begitulah, aku juga belum terlalu fasih masalah ginian, kita masih belajar. Nah kita udah readyin catnya Subi, ini bisa lihat nih, itu kayak ada metalik-metaliknya gitu. Jadi kayaknya kita bakal pakai cat ini aja, warna baru, mereknya nih. Ini 200 ml, cuman perbandingan ini kan 1:1 aturan ya, cukup lah buat sayap kanan kiri, spakbor depan, dan bodi samping. Itu doang sih yang dilipan, karena lainnya itu bodi kasar dan bodi yang udah di karbon. Oke, jadi sekarang kita bakal bongkar bodi aja, cuman ntar nungguin tamu di samping udah pada pergi. Nah oke cuy, jadi sekarang ini Subi udah kita bongkar ya bodinya. Ini juga udah kita perhatiin lagi, jadi biasanya kan ada yang nempel-nempel gitu, dan ini udah kita lepas. Dan itu juga udah kita pisahin tuh bodi-bodi kasar, ini yang kita repaint. Dan besok tuh Subi sebenarnya mau dipakai lagi buat gawe, jadi berhubung kita lepas spakbor depannya, kita bakal pasangin penggantinya di sana. Jadi sok depannya Subi tuh barat coy, sebelah doang, tapi nggak apa-apa, kita masih ada spare cadangan di rumah. Besok kita urusin nih, sekalian kita rapi-rapian sini lah, udah kotor banget ya kan. Jadi paling kita bakal pasang balik lagi aja spakbor depan, cover body samping ini yang tengah, yang bodi kasar itu tuh kita pasang. Habis itu kita juga pasang balik lagi bannya. Cuman kalau untuk batok depan sih sorry aja, kita nggak pakai dulu nih, karena aku nggak punya spare buat batok depan. Tapi kocak ya wujudannya gitu. Udahlah, kita lihat aja lah ya kan, gimana sih motor ini dijalanin lagi. Habis ini kita paling bakal amplasin bodinya aja, terus kita tinggal tidur, besok baru kita cat pagi-paginya untuk naik epoxy. The next day. Itu sekarang ini udah pagi, udah 6:30, dan ini juga udah kelar ku masking ya. Karena Supra ini kan bodinya tuh batoknya setengah bodi kasar, setengahnya bodi halus. Jadi ini udah ku masking, cuman bagian-bagian yang bakal kemungkinan kena semprot ya samping sini sama depan-depan. Kalau untuk bodi semua udah kering ya, ini udah ku amplas juga, dan Subi udah pakai bodi cadangan, spakbor cadangan doang sih. Kalau bodi kasar kan emang nggak dicat, jadi emang ditempel lagi. Sama itu dasi, dan itu ya dipasang balik biar nggak kosong-kosong amat. Sayangnya adalah kita nggak punya batok cadangan, jadi ya begini dulu lah.
emang agak dongo, tapi ya udahlah. Nah sekarang kita bakal siapin aja kompresor dan cat semprotnya, kita keluarin. Dan karena matahari juga udah turun, kita bisa repaint di sini akhirnya, terus jemur di situ bisa lah kali gitu. Oke cuy, ada hal yang kocak ya. Jadi aku lagi nyalain kompresor buat ngisi angin, fan belnya copot, anjay lah, kocak. Jadi kita bakal pasang fan bel dulu ya. Oke cuy, jadi ini udah selesai kita cat ya, kita apa sih namanya, ke dasar gitu ya. Habis itu kita tinggal tunggu aja nih sampai besok ya kan, karena ini kan hari Sabtu, berarti Minggu pagi kita mulai lagi buat warnain pakai warna inti. Cuman tadi aku lupa buat nyaring dulu pas mau dimasukin ke tangkinya, jadi agak bergijil gitu lah. Kita kudu amplas dulu besok pagi baru kita cat. Cuman ini juga kita perlu apa sih, epoksinya tipis-tipis aja sih, karena terbatas ya, epoksinya udah mau habis, malahan. Terus hardennya udah habis duluan, kayak emang. Yaudahlah, segini aja, aku mau berangkat gawe dulu. Nanti kita ketemu lagi di besok hari lah, kalau nggak ntar di gawean. Oke cuy, jadi kita sekarang lagi balik gawe ya, dan sekarang kita masih di Bantar Bolangan gitu, Selarang. Lihat nih Subi, anjay udah nggak ada bodinya gini, setengah telanjang ya kan. Di sini kita nggak pakai bodi belakang, bodi depan, terus mau pakai ini sayap apa sih? Bodi kasar bagian samping kita pasang. Dan di sini lampu depan batok juga nggak dipasang. Spakbor ada karena dia pakai cadangan gitu kan. Anjay memang ya. Kita lagi nungguin si Nelu no. Dia lagi si bensin sengaja suruh di depan. Oh itu bocahnya tuh. Ya kan, buat jadi lampu lah gitu biar kita lebih aman. Oke cuy, jadi ini tuh udah malam ya. Tadi udah aku tinggal kerja, dan ini dipegang sih udah keras, udah kering. Dan ini mungkin bakal aku coba buat amplas 1000 yang kasar gitu, yang halus banget gitu loh. Tujuannya biar agak licin permukaannya gitu, biar nanti nggak keriting banget gitu lah. Sekarang jam 10 kurang, jam 9 kurang maksudnya. Sebenarnya udah ngantuk sih, lumayan capek ya. Cuman bisa lah kalau ngampas gini doang mah. The next day. Nah oke cuy, sekarang tuh udah pagi, udah jam 8 kurang, tengah 8 gitu lah. Dan sekarang bodinya ini tuh udah siap untuk kita lanjutin lagi. Sekarang kita bakal naikin ke cat intinya, yaitu warnanya yang apa namanya, ya pokoknya inilah. Aku tiba-tiba lupa aja sama nama warnanya, emang agak dongo sih. Ya pokoknya hari ini kita bakal naik ke warna inilah. Dan sekarang kita bakal siapin alat-alatnya dulu, karena di luar juga udah terang banget nih, udah cakep banget, udah pas lah pokoknya. Tunggu usah kelamaan, langsung aja kita siap-siap. Habis itu kita cat biar nggak keburu siang. Nah oke cuy, jadi barusan tuh aku tuh ngamplasin bodinya ya, walaupun sebenarnya ini tuh masih di tengah-tengah sisi pengecetan. Kenapa? Karena aku tuh di proyekan kali ini paling takut banget sama yang namanya keriting cuy. Aku sedang menghindari yang namanya keriting, pokoknya biar lumayan mendekati perfect lah. Dan di sini tuh udah lumayan halus ya, dipegang udah oke. Ini juga tadi ada yang grenjel-grenjel, kita amplas jadi halus lagi.
Ini mungkin amplasan yang kedua ya, atau mungkin terakhir lah gitu, aku nggak tahu. Tapi nanti pasti ada flow coat di amplas lagi. Ini selanjutnya adalah kita bakal naik satu lapis lagi ya cat intinya. Aku tebak sih ini habis ini udah tertutup sempurna, karena di sini kelihatannya juga udah good ya kan. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. Oke cuy, akhirnya kelar juga proyekan repaint si Subi ya kan. Sekarang tuh udah hari Minggu, jadi lagi ada CFD nih, kita buru-buru aja ya. Takutnya nanti banyak orang rame. Jadi sekarang langsung aja kita bahas. Yang pertama yang paling menarik adalah dari harga coy. Jadi ini kan kita pakainya cat PU ya, yang notabene itu lumayan cakep gitu lah, atau malah cakep gitu. Tapi tergantung yang make gitu, yang ngecat. Nah, kalau di Subi ini kita inget-inget kemarin dia tuh pakai sekitar 2 ml base coat ya, dengan campuran tinnernya tuh 1:1. Berarti kita tuh butuh sekitar setengah liter kurang dikit untuk bodi halusnya Supra, dan itu masih nyisa dikit. Jadi misalkan kalian ngecat sama bodi dasi masih nyampe harusnya. Dan itu kita total kalau misalkan kita hitung cat dan tinnernya itu tuh ada di angka sekitar 200 ribuan cuy, 250 ribu gitu, nggak banyak. Itu karena kita tuh bikinnya sendiri cuy. Dari jasa kita nggak bayar, kita cuma bayar bendanya doang. Jadi kita cuma bayar catnya doang. Itu yang bikin murah. Dan kalau untuk hasilnya tuh so far sih ya so good lah. Emang nggak yang cakep-cakep amat. Di sini tuh kalau kita bisa lihat ya, kalau dari jauh dia tuh sebenarnya oke coy. Dan kalau misalkan kalian lihat itu warna hitamnya tuh nggak terlalu hitam. Dia masih ada kayak abu-abunya dikit. Jadi kalau misalkan kalian lihat di siang hari bolong gitu, warnanya itu bukan hitam tapi abu-abu coy. Dan dia abu-abunya tua. Itu yang aku suka ya, jadi kayak agak nge-twist warnanya gitu. Dan yang terpenting karena dia masih sesuai sama STNK. Kalau dari look aku oke aja, cuman mungkin kurangnya itu di pernisnya cuy, alias di clearnya. Karena di clearnya kemarin tuh ini inframe gak sih? Nggak ada layarnya soalnya. Nah cuman yang aku kurang doyan tuh adalah pernisnya yang kemarin tuh sempat kurang ya, karena kemarin tuh pas aku clear yang step pertama kedua itu agak salah caranya, terlalu deket. Jadi hasilnya adalah clearnya tuh terlalu tipis gitu. Yang aku nonton di tutor itu tuh ternyata dia nembak spray gunnya deket banget coy, tapi bisa gitu. Makanya di yang kedua kita aku liatin orang kocak. Makanya di yang kedua tuh aku coba untuk lebih deket lagi nembaknya, dan hasilnya memang bagus gitu. Cuman ini tuh pas aku coba kemarin clear tuh nyisa 50 ml dan aku maksa ngecat. Hasilnya kayak gini ya, lumayan oke. Cuman kalau misalkan nanti di clear ulang masih bisa, tinggal di amplas saja, habis itu cat ulang, tinggal ditimpa clear aman, karena ini juga PU kok, masih kuat aja gitu lah. Cuman ini tuh kemarin aku udah dapat beberapa bocel ya, karena pas lagi parkir dipindah orang gitu, sebel banget. Akhirnya nabrak tiang dan ada beberapa bopeng-bopeng gitu lah. Cuman ini sih endingnya udah ditambal jadi aman. Nah kalian tahu nggak bopengnya di mana? Mungkin kalau kalian matanya tajam kelihatan ya kalau di kamera, karena kalau di langsung itu lebih jelas, dan kalau kamera tuh kurang. Di sini cuy, di sini ada satu nih yang kemarin ditabrakin pas lagi parkir, sama di sini satu nih pas kejatuhan bodi. Ini kemarin bodi sempat lepas karena ini kita lagi nggak pakai dasi depan, jadi nubruk sini dan akhirnya lecet. Cuman kalau lecet gini sih bisa dipoles ya. Nah kalau yang kayak sampai ngelupas gini tuh baru nih dia kudu ditambah lagi. Dan kalau kayak gini ditambah lagi juga masih bisa sih kalau mau gitu. Oke, jadi paling gini aja videonya ya. So far sih so good aja buat belajaran. BTW aku mau bilang satu lagi, di bagian sayap dalam sayap luar tuh, pas bagian sayap luarnya agak susah dicat pas bagian dalamnya, jadi dia tuh warnanya agak beda ya. Itu yang mau aku bilang. Lanjut aja yang tadi, lanjut aja ke ending yang tadi. So far ini oke ya, dengan harga yang 250.000 kita udah bisa belajaran dan hasilnya lumayan oke. Maksudnya ya ada minusnya, cuman kudu dideketin biar tentara gitu. Project kali ini tuh sebenarnya juga tergantung sama
spray gunnya aku pakai tuh merek Vortex K3 ya, tipenya K3. Dia harga murah-murahan aja lah, sekitar 100 ribuan gitu. Karena awalnya tuh aku tuh mau beli Awarita yang harga 350 ribu, cuman aku pikir-pikir ya buat belajaran apa salahnya beli yang 100 ribu. Dan aku coba yang 100 ribu ternyata juga oke-oke aja gitu. Dan kompresor itu juga penting cuy, kalian kudu tahu berapa HP kompresor kalian gitu setauku. Ini pokoknya ada banyak aspek yang harus dicocokin antara kompresor, cat, body, sama spray gunnya. Kalian harus paham. Kalau aku sendiri sih belum terlalu paham ya, jadi kemarin masih meraba-raba dulu gitu. Memang ternyata lebih kompleks daripada cat pakai pilok asli. Cuman sih kalau dari nozzle gitu-gitu sih enak spray gun sih, kayak lebih enak gitu lah. Bagi kalian yang mau coba, khususnya kalian yang udah punya kompresor, coba aja minjem punya bapak, kayak punya aku juga gitu, sama minjem tinggal model bensin aja gitu. Kalau kalian mau beli, linknya ada di deskripsi, dari catnya, thinnernya, dan bla 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 macam-macamnya gitu. Oke, jadi paling segini aja project Subi yang paling mengesankan bagiku. Cuman sayang videonya kemarin kurang oke karena aku agak ketriwal-triwal gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.